Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep, prinsip, dan penerapan etika dalam dunia bisnis. Sahabat Prima, perkenalkan nama saya Susanti dengan NIM 612012300003, kelas RA1 Manajemen semester 3. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis, dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang telah saya pelajari selama 1 semester dengan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Saya akan membahas tentang hubungan perusahaan dan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materinya, yaitu ada pendahuluan, dinamika hubungan perusahaan dengan masyarakat, berbagai isu tentang praktik bisnis dan resiko perusahaan, berbagai respon perusahaan atas isu dan tuntunan masyarakat, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Baiklah, untuk pendahuluan ini, hubungan antara perusahaan dan masyarakat dapat diwujudkan melalui yaitu ada Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. CSR dapat memperkuat citra perusahaan dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat. Dan untuk hubungan masyarakat atau humas, yaitu serangkaian teknik dan strategi untuk mengelola penyebaran informasi tentang perusahaan kepada publik. Tujuannya untuk penyebaran berita penting perusahaan, mempertahankan citra merek, dan memberikan pandangan positif terhadap acara yang negatif. Dan untuk sistem sosial yang interaktif, yaitu bisnis dan masyarakat saling membutuhkan, di mana tindakan yang diambil oleh salah satu pihak akan mempengaruhi pihak lainnya. Dan untuk dinamika hubungan perusahaan dengan masyarakat, yaitu ada beberapa aspek yang bakal saya bahas, yaitu ada tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini perusahaan dapat menerapkan CSR untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan perusahaan dan kemajuan lingkungan sekitar. Perusahaan yang menerapkan CSR perlu membina hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Dan aspek selanjutnya yaitu ada komunitas konsumen. Dinamika ini hubungan perusahaan dengan komunitas konsumen dapat dilihat dari arus kas positif yang diberikan perusahaan kepada bisnisnya. Semakin solid komunitas konsumen, semakin ke atas posisi perusahaan dalam arus kas positif. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang tidak pasti dapat menyebabkan perusahaan mengadopsi perilaku kompetitif yang tidak tepat di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya aktivitas CSR. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu ada manfaat hubungan dengan masyarakat.
Hubungan yang baik dengan masyarakat dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti ada reputasi dan citra organisasi yang lebih baik. Untuk keamanan yang lebih besar, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi yang lebih baik. Ada menarik dan menjaga personel dan menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa, dan pelanggan lokal yang bermutu. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada isu tentang praktik dan resiko perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Yaitu ada berkelanjutan. Berkelanjutan ini perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, seperti penggunaan sumber daya alam, produksi limbah, emisi gas rumah kaca, dan dampak terhadap ekosistem. Ada perilaku karyawan. Hal ini termasuk isu-isu seperti keadilan dalam pembayaran, kondisi kerja aman, hak asasi manusia di tempat kerja, dan kesetaraan kesempatan. Dan untuk transparansi dan integrasi, kita pentingnya transparansi dalam pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan dan menjaga integrasi dalam praktik bisnis, termasuk menghindari korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis. Untuk praktik pemasaran yang etis, yaitu hal ini mengakibatkan penggunaan strategi pemasaran yang jujur dan tidak menyesatkan, serta menghormati kepercayaan konsumen. Dan untuk penggunaan teknologi dan data, isu-isu privasi, keamanan data, dan dampak teknologi terhadap masyarakat adalah pertimbangan penting dalam etika bisnis, terutama dalam era digital saat ini. Dan untuk keadilan dalam persaingan, kita perlunya menjaga kompetisi yang adil dan menghindari praktik-praktik monopoli atau anti persaingan yang tidak sehat. Dan untuk pengaruh globalisasi, yaitu bisnis-bisnis internasional harus mempertimbangkan implikasi etis dari operasi mereka di berbagai negara dan budaya. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada respon perusahaan atas isu dan tuntunan masyarakat. Berbagai perusahaan telah mengklaim bahwa mereka telah mengimplementasikan berbagai program CSR baik dalam bentuk quality, product, maupun sustainability. Namun, perusahaan jarang mempedulikan bagaimana respon masyarakat lokal terkait implementasi program CSR yang diberikan. Melalui respon yang diberikan terhadap berbagai tuntunan-tuntunan, masyarakat lokal yang semestinya menjadi prioritas program CSR. Respon-respon yang diberikan oleh masyarakat lokal kendatinya dapat memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan akhir program CSR, yakni menciptakan hubungan yang harmoni antara perusahaan dan masyarakat lokal. Namun perusahaan lebih terkesan tidak mengindahkan respon-respon yang diberikan oleh masyarakat lokal dan justru lebih melihat respon yang diberikan sebagai bentuk perlawanan masyarakat lokal yang membebani perusahaan. Untuk CSR memainkan peran yang signifikan dalam bentuk dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Di era modern, di mana informasi mudah diakses dan disebarluaskan, perusahaan yang secara aktif berkontribusi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan seringkali dipandang lebih positif oleh masyarakat. Baiklah, dari pemaparan yang tadi saya jelaskan, untuk kesimpulannya yaitu
perusahaan dan masyarakat saling berdampak. Keputusan dan tindakan perusahaan berdampak pada masyarakat dan sebaliknya. Perusahaan perlu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat secara jangka panjang. Masyarakat berperan besar dalam menentukan keberhasilan perusahaan.